Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kuliah secara online untuk mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat sosiologi dan antropologi pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Jadi antropologi secara harfiah adalah ilmu tentang manusia dengan mengkaji aneka warna bentuk fisik dan kebudayaannya. Jadi di dalam antropologi ini kita akan membahas tentang manusia dengan mengkaji aneka warna bentuk fisik dan kebudayaannya. Kemudian objek dari kajian antropologi yang pertama adalah pemahaman kebudayaan manusia. Ya, objek kajiannya yang pertama adalah pemahaman kebudayaan manusia. Contohnya adalah asal-usul kebudayaan Jawa dan adat istiadatnya. Ini menjadi kajian antropologi, misalnya asal-usul dari kebudayaan Jawa dan adat istiadatnya. Adat istiadat Jawa tentunya banyak, misalnya di pernikahan itu tentu berbeda antara tradisi adat istiadat orang Jawa dengan orang Arab. Misalnya di Jawa itu kalau menikah itu ada tradisi menginjak telur ya, kemudian menerbangkan burung merpati ya. Kemudian ada makan adep-adep ya. Yang itu semua belum tentu ada, tradisi itu belum tentu ada di negeri Arab. Apa yang saya sampaikan tentang tradisi pernikahan di Jawa itu sesungguhnya menurut beberapa literatur adalah tradisi yang dilakukan oleh Wali Songo. Maka tradisi pernikahan di Jawa itu semuanya mengandung makna. Ada makna filosofi dari tradisi yang dilakukan ketika pernikahan di Jawa. Misalnya tadi saya menyebutkan makan adep-adep ya. Itu ada filosofinya bahwa nanti kamu setelah menikah itu akan menghadapi seperti yang kamu makan di acara pernikahan tersebut, yaitu adep-adep. Adep-adep itu kan isinya
ada Lombok ya, ada apa namanya, Mengkreng, Tengis. Itu mengandung makna bahwa nanti kamu akan menghadapi kehidupan yang bisa jadi itu akan dirasakan tidak enak, serasa pedas ya. Pedas itu bisa juga karena sakit hati, karena tidak cocok dengan pasangannya dan sebagainya. Jadi kamu nanti setelah menikah itu akan menghadapi atau adep-adep menghadapi seperti yang ada yang dimakan di makanan adep-adep itu ya. Ada terong rasanya itu kan aur ya. Aur itu nggak enak. Ya, bahwa kehidupan itu juga bisa nanti orang itu mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi juga ada ayam di adep-adep itu kan ada ayamnya ya. Itu artinya apa? Bahwa kehidupan itu ya tidak melulu, tidak selamanya akan tidak senang terus, akan susah terus, tapi juga akan bahagia, merasa senang. Itu dilambangkan dengan kita makan ayam ya, biasanya itu kan apa namanya, pupunya ayam itu ya. Itu kan rasanya enak lah. Enak itu melambangkan bahwa ya kehidupan itu ada tidak enaknya, ada susahnya, tapi juga ada enaknya, ada bahagianya. Intinya kita disuruh ketika enak, ketika kita merasa bahagia, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tidak enak ya kita harus sabar. Itu tradisi-tradisi pernikahan di Jawa itu bisa jadi tidak ditemukan di negeri Arab ya. Itu masuk ke dalam kajian antropologi. Kemudian kajian antropologi juga adalah kebiasaan manusia. Contoh pola dan cara makan tiap orang yang bisa jadi berbeda. Ada yang senang memakai sumpit ya. Ada yang langsung pakai tangan ya. Itu kebiasaan-kebiasaan manusia itu tentu akan berbeda-beda ya. Mungkin di Jepang bisa jadi pakainya sumpit, atau di Cina ya. Kemudian di Indonesia, di Jawa itu langsung pakai tangan karena itu memang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kalau misalnya ada sayurnya ya pakai sendok ya nggak apa-apa, nggak harus pakai tangan terus ya. Makan jangan asem, pakai tangan kan susah juga. Jadi bolehlah pakai sendok gitu. Itu kebiasaan manusia itu menjadi kajian antropologi. Kemudian asal usul bahasa itu juga menjadi kajian antropologi. Misalnya asal usul bahasa Indonesia. Asal usul bahasa Indonesia itu asalnya adalah bahasa Melayu ya. Asal usul bahasa itu juga menjadi kajian antropologi. Yang keempat itu pengelompokan ras ya. Contoh ada warna kulit, bentuk mata, rambut dan sebagainya. Itu masuk juga dalam kajian antropologi. Kemudian tujuan kita mempelajari antropologi adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat, suku bangsa, guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Jadi dengan mempelajari antropologi, kita akan mengetahui, kita akan memahami tentang keragaman masyarakat suku bangsa. Yang keragaman suku bangsa itu
tujuannya adalah untuk membangun masyarakat itu sendiri. Jangan kebalikannya, keragaman itu malah justru menjadi sumber konflik. Keragaman itu menjadi sumber dari perpecahan. Keragaman itu menjadi sumber peperangan dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Justru dengan kita mempelajari antropologi, kita akan memahami keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun masyarakat itu sendiri. Jadi dengan ya kalau di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Bhinneka Tunggal Ika itu harusnya menjadi kekuatan bangsa. Jangan kebalikannya. Jangan kebalikannya itu tidak boleh keragaman ras, suku, agama, ya. Kemudian perbedaan warna kulit dan sebagainya itu justru malah menjadi sumber konflik. Lah keragaman kita sebagai bangsa itu justru malah menjadi kekuatan. Nah, dengan kita mempelajari antropologi, kita akan memahami keragaman dari masyarakat suku bangsa. Itu tentang antropologi, ya. Tentu kita perkuliahan kali ini mungkin karena masih pengantar, ya, sehingga tidak terlalu mendalam, ya. Kita masih pengantar. Nanti ketika kita offline, nanti kita bisa melakukan kajian secara mendalam. Karena kita masih dalam kondisi online, ya, karena tadi sempat hujan, kemudian anginnya besar, ya, sehingga kita kuliah melalui online, walaupun disampaikan hanya pengantarnya saja. Itu tentang antropologi. Kemudian yang kedua, pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ada yang mendefinisikan ilmu tentang perilaku dan perkembangan masyarakat itulah dari pengertian sosiologi. Ada yang mendefinisikan juga ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat. Jadi perilakunya itu, perilaku masyarakat itu, ya, yang menjadi kajian dari sosiologi. Ya, contoh mudahnya itu kalau ada anak, ya, ini contoh ekstrim, ya. Kalau ada anak ngomongnya tidak baik, saru, kasar misalnya, secara kajian antropologi itu bisa jadi karena dia misalnya pendidikannya kurang, atau karena pengaruh dari kebiasaan orang tuanya yang memang bicaranya kasar. Tapi kalau yang bicara kasar itu banyak, ya, tidak hanya satu anak, 2, 3, 4, bahkan sampai masyarakat, ya, omongannya kasar, ya. Ya, saya pernah melakukan survei di masyarakat tertentu, di RT tertentu, yang hampir anak-anak semuanya itu omongannya adalah kasar, ya. Sudah memasyarakat itu kan berarti menjadi kajian sosiologi, ya. Kalau tadi anaknya saja, ya, itu kajian antropologi. Kalau tapi sudah memasyarakat, bicaranya masyarakat satu RT, satu RW misalnya, anak-anaknya itu bicaranya kasar, bicaranya saru, ngomongnya
kalau sama orang tua tidak punya adab dan tata krama misalnya, itu menjadi kajian sosiologi. Kalau hanya anak satu ya, itu kajiannya antropologi. Kemudian kalau sudah memasyarakat ya, banyak anak, bicara kasar semuanya, satu RW, satu RT, satu RW, atau bahkan satu desa misalnya ya, naudzubillah min dzalik. Nah itu kajiannya adalah kajian sosiologi. Kemudian lingkup kajian dari sosiologi itu bisa juga isinya adalah kemiskinan yang ada di masyarakat ya. Ya ini tentunya bicaranya adalah masyarakat karena kajiannya adalah kajian sosiologi. Kejahatan yang ada di masyarakat itu juga menjadi kajian sosiologi. Pengangguran yang ada di masyarakat itu juga menjadi kajian sosiologi. Banyaknya perceraian, banyaknya berarti memasyarakatnya perceraian itu menjadi kajian sosiologi. Peperangan, kenakalan remaja, perkelahian pelajar, kebut-kebutan di jalan itu juga menjadi kajian sosiologi ya, karena kebut-kebutan di jalan itu kan sekarang sudah menjadi budaya masyarakat. Tentunya mereka yang masih muda ya, kemudian kenakalan remaja ya, berupa tawuran misalnya ya. Tawuran juga sering terjadi di mana-mana, bahkan di Kabupaten Tegal ya, belum lama ini malah puasa yang kemarin itu kan terjadi apa yang disebut dengan perang sarung ya. Nah itu juga menjadi kajian sosiologi. Kemudian fungsi daripada kita mempelajari sosiologi adalah untuk penelitian, pembangunan, perencanaan sosial, dan pemecahan masalah sosial. Dengan kita tahu, dengan kita memahami tentang sosiologi, kita akan melakukan pemecahan masalah sosial tentu dengan pendekatan sosiologis. Tentu akan berbeda ya, ketika kita memahami antropologi dan sosiologi menghadapi kenakalan remaja, kenakalan anak-anak di sekolah ya, tentu akan berbeda penanganannya ketika kita memahami tentang antropologi dan sosiologi. Lah harapannya karena kita semua adalah ya, terutama kalian itu dicetak sebagai calon guru ya, atau bahkan sudah ada yang menjadi guru. Nah itu kita harus memahami tentang sosiologi dan antropologi pendidikan. Itu kajian dan fungsi sosiologi. Kemudian sosiologi dan antropologi pendidikan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami sosiologi dan antropologi pendidikan. Mohon maaf, itu ada kereta lewat, iklan dari PT Kereta Api Indonesia ya. Sosiologi dan antropologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik struktur, dinamika, masalah pendidikan, ataupun aspek lain melalui pendekatan sosiologis. Jadi ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan
baik struktur, dinamika masalah pendidikan, tapi ditinjau dari pendekatan sosiologis. Ya, itulah sosiologi pendidikan. Ya. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan, tapi ditinjau dari pendekatan sosiologis. Ruang lingkup sosiologi pendidikan itu diantaranya hubungan antara manusia di dalam sekolah, ya. Hubungan antara murid dengan murid, antara peserta didik dengan peserta didik dengan kepala sekolah, peserta didik dengan guru, ya itu menjadi kajian sosiologi pendidikan, hubungan antara manusia di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian termasuk ruang lingkup sosiologi pendidikan adalah pengaruh sekolah terhadap perilaku masyarakat, ya. Apakah ada tidak, ya, pendidikan atau sekolah itu pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat? Tentunya ya sekolah, ya, atau pendidikan itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Ada sebuah penelitian yang meneliti tentang anak-anak yang hidup di desa dan mereka yang hidup di perkotaan. Jadi yang satu itu anak-anak yang tidak sekolah, ya tidak sekolah, kebanyakan mereka di satu RW, di satu RT itu ada orang-orang yang tidak bersekolah, ya. Kemudian penelitian yang kedua, mereka melakukan kajian di perumahan, komplek perumahan, tapi pendidikan mereka itu rata-rata adalah sarjana. Hasil dari penelitian ini ternyata pengaruhnya sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Masyarakat yang putus sekolah, yang kebanyakan itu lulusannya hanya lulusan sekolah dasar, itu mereka rawan dengan konflik, sering ada pertengkaran, kemudian hubungan antara masyarakat, anggota masyarakat dengan masyarakat yang lainnya di satu RT tersebut itu kurang harmonis. Sementara kajian berikutnya di komplek perumahan yang kebanyakan itu adalah sarjana, itu tidak ditemukan konflik, ya, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antara anggota masyarakat di situ dengan masyarakat yang lain di komplek perumahan tersebut, ya. Ini artinya apa? Bahwa secara sosiologis sekolah itu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Itu juga menjadi ruang lingkup sosiologi pendidikan. Kemudian yang ketiga, hubungan lembaga pendidikan dalam masyarakat. Lembaga pendidikan kita dengan masyarakat itu ada hubungannya atau tidak, ya. Apakah dengan berdirinya lembaga pendidikan, misalnya sekolah, madrasah, pondok pesantren, itu kan lembaga pendidikan, itu ada pengaruhnya tidak terhadap perilaku masyarakat, ya. Itu juga menjadi kajian sosiologi pendidikan.
Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang antropologi pendidikan. Antropologi pendidikan adalah ilmu tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan. Jadi kalau antropologi pendidikan itu manusianya dan perilakunya, manusia dan perilakunya ketika dihadapkan dengan fakta pendidikan. Tapi kalau sosiologi itu berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang banyak ya. Tapi kalau antropologi itu bicaranya tentang manusia dan perilakunya ketika berhubungan dengan fakta pendidikan, yaitu antropologi pendidikan. Kemudian ruang lingkup antropologi pendidikan adalah ruang lingkup antropologi pendidikan, proses sosialisasi sejak bayi lahir berinteraksi dengan orang dan lingkungan sekitar. Itu kan manusia ya, sejak lahir berinteraksi dengan orang dan lingkungan sekitar. Itu akan membentuk perilaku. Ini juga menjadi kajian antropologi pendidikan. Ternyata anak yang baik itu karena diasuh oleh orang tua yang baik juga. Buah jatuh ya tak jauh dari pohonnya ya. Itu menjadi kajian antropologi pendidikan ya. Interaksi dengan orang dan lingkungan sekitar ya, sejak dari bayi sampai besar ya. Apakah ada hubungannya antara orang yang mendidik dengan yang dididik ya, antara yang mendidik dengan yang dididik sejak dia lahir sampai dewasa. Itu menjadi kajian antropologi ya. Kalau di beberapa literatur kitab kuning itu ya, ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, itu kita diperintahkan kunu solihina takunu auladukum solehin. Jadilah kamu orang yang soleh dulu, baru takunu auladukum solehin. Nanti niscaya anakmu jadi orang-orang yang soleh. Jadi ruang lingkup antropologi pendidikan itu interaksi manusia sejak lahir dengan orang dan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar juga tentu mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Ya, mungkin kita pernah lihat film Tarzan ya. Tarzan itu kan diasuh oleh oleh hewan ya, oleh kera dan sebagainya ya. Ternyata perilakunya juga seperti kera ya. Itu artinya apa? Bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh siapa yang mendidik dan lingkungan sekitar. Itu juga menjadi kajian antropologi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup antropologi pendidikan ya. Kalau tadi kan yang di atas itu tentang ansih antropologi, kalau ini kita bicara tentang antropologi pendidikan. Ruang lingkup antropologi pendidikan yang kedua adalah proses enkulturasi atau pembudayaan, yakni proses pembudayaan atau pembiasaan anak agar menjadi anak yang berbudaya dan peradaban tinggi ya. Enkulturasi budaya atau pembudayaan, pembiasaan kepada anak
pembiasaan yang baik kepada anak itu tentu akan berpengaruh terhadap perilaku anak ya. Kalau anak-anak kita dibiasakan untuk sejak kecil kita ajak untuk sholat berjamaah, diajak untuk membaca Al-Quran ya, diajak untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah misalnya, bahkan berpuasa sunnah dan sebagainya, atau berpuasa Ramadan misalnya, ya tentu mereka karena sudah terbiasa melakukan kebaikan, terbiasa sholat berjamaah, harapannya nanti setelah dewasa dia juga terbiasa melaksanakan sholat jamaah, terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, atau bahkan terbiasa melakukan puasa sunnah dan sebagainya. Jadi proses pembiasaan ini menjadi kajian antropologi pendidikan. Yang ketiga adalah proses internalisasi, yakni proses penerimaan nilai-nilai pengetahuan sebagai kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku sehari-hari. Jadi harapannya setelah kita belajar tentang antropologi pendidikan, itu pengetahuan yang disampaikan oleh guru itu tidak hanya pengetahuan ansih saja, pengetahuan pengetahuan ansih, tapi pengetahuan itu menjadi perilaku, diinternalisasikan di dalam jiwa peserta didik ya, kemudian bisa menjadi perilaku. Contohnya kita mempelajari tentang akhlak, bagaimana sih berakhlak, bagaimana anak itu punya adab, punya sopan santun, punya akhlakul karimah. Itu kan diajarkan di pelajaran, misalnya di MTS atau bahkan di SMP ya, melalui pelajaran PAI. Kalau di MTS ada akidah ya, ada akidah akhlak ya, misalnya. Itu tidak hanya pengetahuan saja, tapi diinternalisasikan dalam diri seseorang, kemudian dinyatakan dalam perilaku sehari-hari. Nah, itu juga menjadi kajian antropologi pendidikan. Jadi intinya, kalau kita memahami tentang sosiologi dan antropologi pendidikan, idealnya ya pendidikan itu akan menghasilkan dua hal ya. Idealnya menghasilkan dua hal. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang unggul, yang kedua berakhlakul karimah. Jadi pendidikan itu meniscayakan dua hal. Yang pertama adalah SDM, sumber daya manusia yang unggul, yang kedua berakhlakul karimah. Kalau hanya SDM-nya saja yang unggul ya, tidak berakhlakul karimah ya, itu nanti tahanan di KPK akan sesek ya. SDM-nya saja yang unggul tapi tidak punya akhlaknya bejat, tidak amanah ya, tidak bisa melaksanakan keilmuannya ya, sesuai dengan norma, baik norma hukum, norma etika dan sebagainya ya. Karena SDM-nya saja yang unggul tapi tidak berakhlakul karimah, nanti tahanan di KPK bisa sesek ini ya. Atau kebalikannya, hanya berakhlakul karimah saja itu juga tidak bagus ya. Punya sopan santun, punya tata krama, punya adab,
punya akhlak yang baik, tapi SDM-nya rendah. Nah, ini juga bahaya juga ya. Itu gampang ditipu, gampang dibodohi, gampang dijajah ya. Nah, itu jadi dua-duanya pendidikan itu wajib menghasilkan dua hal. Yang pertama SDM yang unggul, yang kedua akhlakul karimah. Dengan kita mempelajari sosiologi dan antropologi ini ya, harapannya kita bisa membentuk peserta didik atau anak-anak kita yang SDM-nya unggul dan berakhlakul karimah. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, maslahah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.